sampai ayat yang ke-8. 3 ayat aja Bapak Ibu, tidak lama-lama. Lukas 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang kedengaran. Sejauh mana Bapak Ibu bisa teriak untuk firman Tuhan, silakan. Lukas 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi tema perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mari kita mulai dari ayat yang ke-6. 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, gimana, masih fresh, masih ada sukacita hari ini? Amin. Boleh senyum kanan kiri. Ya, luar biasa, masih bisa bangun hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini tanggal berapa ya? 27 ya? Ya, ternyata tinggal menghitung hari, sudah mau habis tahun 2020 ya. Semua habis hari-hari, semua habis di tanggal, habis bulan, semua habis itu bulan Desember, semua habis tahun 2020, semua habis. Habis tenaga. Ya, sehingga banyak orang yang sudah tak bangun pagi ini untuk bergereja karena habis tenaga, terlalu capek. Bahkan bukan cuma tenaga tuh habis, dompet pun isinya habis. Ya, ada yang habis isi dompet hari ini, coba angkat tangan. Tidak ada, masih penuh semua. Luar biasa, amin. Nah, kalau habis nanti masih daun. Ya, masih ada bis daun di rumah Ibu Yeni. Ya, saudara, luar biasa ya, karena memang hari-hari ini sudah mulai banyak tanggal-tanggal tua tuh, ibu-ibu sudah mulai stres. Sudah mulai pusing, aduh, habis tenaga, habis isi dompet. Ya, semua mulai habis, ya kan? Ya, waktu di kemarin sempat bergurau dengan bapak-bapak ya. Apalagi Pak Meta, kalau Pak Meta kalau mendengarkan, Pak Meta bilang, makan semua, apa adanya makan. Karena masih ada makan semua ya. Karena kalau habis Desember, Januari, sekarang makan semua apa yang ada. Januari tinggal apa adanya. Bahkan Pak Meta bilang, jangan-jangan ini ada tuh ibu-ibu kurang gigi-gigi cara di muka rumah kurang gigi-gigi cara. Karena sudah ada tuh makan. Tapi anak-anak Tuhan selalu diberkati, amin. Apalagi kita merayakan dengan penuh apa adanya, tidak terlalu memaksakan diri, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai apa yang kita lakukan, kita perbuat semua itu percuma, ya kan? Kalau kita melakukan itu karena memang kita mau bersyukur atas kelahiran Yesus, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, itu kita bersyukur. Tapi jangan sampai apa yang kita perbuat selama ini, apalagi selama 1 tahun ini, sudah mau habis ini kalender 2020, apa yang sudah Anda lakukan? Apakah yang Anda lakukan itu banyak membawa dampak yang baik, dampak yang benar, sehingga tidak percuma engkau hidup di tahun 2021? Apakah yang Anda lakukan selama 1 tahun ini banyak membawa dampak yang benar, baik bagi keluargamu dan bagi semua orang? Jangan sampai, saudaraku, perkataan yang ada di firman Tuhan ini yang sudah kita baca pada ayatnya yang ke-7, ketika seorang tuan ingin memetik buah pohon ara dan ia tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan buah, ia berkata seperti ini di ayat yang ke-7 bagian terakhir, tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup
hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kata-kata ini keluar dari kata Tuhan Yesus. Untuk apa engkau hidup di dunia ini? Hidupmu percuma, tidak ada artinya. Gimana Bapak Ibu? Selama 1 tahun ini atau selama engkau hidup, apakah hidupmu sudah bermanfaat, sudah berguna, sudah membawa dampak yang baik bagi orang lain? Amin. Atau mama-mama, papa-papa, orang tua berkata kepada anak-anak, percuma nggak ada hidup, cuma bikin susah. Ya kan? Karena hidup kita tidak membawa dampak yang baik. Cerita firman Tuhan ini adalah perumpamaan yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya berbicara tentang bangsa Israel, ya, yang hidupnya tidak berdampak, yang hidupnya saudaraku tidak menjadi berkat, sehingga ia memberikan perumpamaan seperti inilah ketika anak-anak Tuhan tidak jadi berkat, tidak berbuah, tidak berdampak. Karena Yesus memberikan perumpamaan di sini, ayat yang ke-6, seorang mempunyai pohon ara. Pohon ara ini tumbuh, ya, di tengah-tengah pohon kebun anggur. Dan ketika ia ingin mencari buah, tetapi ternyata ia tidak menemukan. Bahkan bukan cuma kali itu ia pergi untuk mencari buah. Selama 3 tahun ia melihat bahwa pohon ara itu tidak ada buahnya. Ada gambar pohon ara, kita lihat. Sudah pernah lihat pohon ara? Pernah? Ada yang sudah pernah lihat pohon ara? Belum pernah? Belum pernah ya? Sama kalau begitu, belum pernah. Oleh karena itu kita lihat. Lihat secara langsung belum pernah sudah. Kalau pohon pisang banyak di rumah, pohon mangga banyak. Tapi pohon ara yang, ya ini pohon ara. Pernah lihat? Pernah mencicipi buahnya? Belum ya? Saya juga belum pernah. Ini pohon ara, kalau dia berbuah, buahnya wow, lebat sekali. Buahnya itu di apa? Di batang-batangnya buahnya. Kalau buah mangga kan tergantung di daun. Ini ternyata pohon ara ini buahnya di batang-batang dan buahnya merambat dan banyak sekali buahnya. Nah, kita lihat fakta tentang pohon ara. Nah, pohon ara ini saudara luar biasa. Karena pohon ara ini bisa tumbuh di mana saja, bisa subur, tumbuh di dalam media apa aja. Mau tanah itu subur, tanah gersang, dia tumbuh aja. Ya saudaraku, mau di iklim tropis di daerah mana aja, ya, di daerah panas, di daerah dingin, di pegunungan, di dataran, pohon ara ini tumbuh. Bisa dikatakan juga ini tumbuhan liar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan pohon ara ini, faktanya pohon ara ini akan berbuah terus menerus. 1 tahun dalam faktanya dikatakan bahwa 1 tahun itu 10 bulan dia berbuah terus. Ya kan? Dalam 1 tahun dia berbuah, tidak pernah berhenti buahnya. Ini pohon ara, dan pohon ara ini sangat manis sekali rasanya. Sudah pernah merasakan? Lihat aja belum, apalagi merasakan. Ya, manis sekali buahnya. Ini fakta tentang pohon ara. Dan apa yang bisa kita petik dari perumpamaan tentang pelajaran pohon ara ini? Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon ara, bukan pohon durian, bukan pohon pisang? Karena ternyata memang pohon ara ini adalah pohon yang bisa tumbuh di mana saja, keadaan apa saja, mau panas, mau dingin, dan selalu berbuah di setiap musim. Musim panas, musim dingin, dan tidak pernah berhenti untuk berbuah. Mari kita akan belajar pelajaran yang bisa memberkati kita lewat pohon ara ini. Ya, saya melihat luar biasa ini pohon ara ini. Pelajaran pertama tentang pohon ara. Pohon ara ini adalah pohon yang bisa tumbuh, yang bisa berbuah dalam segala situasi, keadaan, di media apa aja, ya, dalam segala iklim. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa anak-anak Tuhan memang harus tetap berbuah. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak menghasilkan buah? Orang tidak akan tahu ini kalau pohon ara, sedangkan berbuah begini orang tidak tahu ini pohon ara. Saya aja baru tahu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pohon itu dikenal dari buahnya.
Kalau pohon itu tidak berbuah, orang tidak kenal keadaan ini pohon apa ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan pun harus seperti itu. Orang tidak akan kenal kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak menghasilkan buah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, buah yang dihasilkan pun, kalau kita baca di Matius, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik, ya kan? Matius 7 ayat 17. Karena dari buahnya lah orang akan mengenal kamu. Jadi kita akan dikenal dari buah. Itu Matius 7 ayat 17. Dan firman Tuhan katakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ingat Bapak Ibu, kalau anak Tuhan selalu menghasilkan buah yang baik. Jangan katakan engkau anak Tuhan, orang Kristen, kalau buah dalam hidupmu selalu tidak baik. Ya, buah yang baik yang harus dimunculkan. Bahkan bisa dikatakan, kalau anak Tuhan, orang yang mengaku saya anak Tuhan, maka buktikanlah itu dengan buah yang baik. Perkataan yang baik, hidup yang baik, mulutmu baik dan benar, sikapmu, ya kan, saudaraku harus baik. Karena banyak orang tidak bisa menjadi berkat dalam hidupnya karena kehidupannya, perbuatannya, perkataannya tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membawa dampak yang baik dan benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara ini pohon yang luar biasa. Karena ia bisa tetap tumbuh dalam segala keadaan dan situasi. Ini yang harus kita pelajari dari pohon ara. Apapun keadaanmu, mari tetap berbuah. Karena banyak orang Kristen bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, saya yakin percaya akan tetap memunculkan buah, akan menjadi berkat dalam segala situasi dan kondisi. Karena banyak anak Tuhan nanti datang bulannya mau jadi berkat, ya kan? Kalau bulannya lagi baik jadi berkat. Tapi kalau lagi tidak datang bulan tidak jadi berkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau ada bulan purnama berubah hidupnya. Kayak bunglon, saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam segala situasi keadaan seperti pohon ara, tidak lihat panas, hujan, mau tumbuh di mana aja, keluar buahnya, dimunculkan buahnya. Anak-anak Tuhan seperti itu. Mau ada pergumulan, tidak ada pergumulan, ada doi atau tidak ada doi, perlihatkanlah bahwa engkau anak Tuhan. Banyak nanti jadi anak Tuhan dalam keadaan yang lagi baik. Kalau di gereja dapatnya suci sekali, mengkilat berkilau-kilau. Ya, banyak orang Kristen cuma jadi berkat di gereja, senyum, aduh enaknya lihat senyumnya manis betul. Terus Stefani kesenyum, mar di rumah marah-marah terus. Ya, ya Stefani, enggak ya? Ya. Jadi anak Tuhan harus jadi berkat di mana aja. Mau di gereja, di rumah, di tetangga, di lingkungan mana aja kita bergaul, kita berada, harus tetap saya anak Tuhan. Jangan cuma di gereja berbuat benar, setelah keluar dari gereja, perbuatan yang salah, dosa yang kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar seperti pohon ara, tetap berbuah dalam segala situasi dan kondisi. Mau panas, mau hujan, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau dipupuk, tidak dipupuk, tetap berbuah. Anak Tuhan seperti itu, ya, berbuah, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buah apa yang sudah kau hasilkan sehingga orang melihat, oh iya ya, David memang anak Tuhan. Karena kehidupannya kelihatan buahnya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kesetiaan, apalagi ada kelemah lembutan. Itu buah yang harus engkau lakukan. Itu buah yang harus engkau perlihatkan kalau engkau berkata anak Tuhan. Harus ada buah yang engkau tunjukkan. Karena bahaya saudara, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, karena tuan ini tidak menemukan buahnya, ia berkata tebang pohon itu, karena percuma dia hidup. Jangan sampai kita seperti itu. Karena Tuhan lihat hidupmu tidak berbuah, Tuhan katakan tebang orang itu. Ya, musnahkan orang itu.
ia hidup di dunia ini. Karena ingat memang firman Tuhan katakan ya, kalau kita tidak berbuah, ya akan ditebang dan dibakar, dicampakkan ke dalam api. Kalau hidup kita tidak berbuah, jadi memang harus berbuah. Orang Kristen mau tidak mau harus berbuah. Itu orang anak Tuhan harus, ya kan? Dan buah itu harus buah yang baik. Karena ada orang berbuah juga, tapi buahnya nggak baik, buah-buahnya busuk, ya kan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, atau orang berbuah seperti apa itu? Buah pak kedondong, ya kan? Kelihatannya licin, di luar licin, tapi di hati menusuk, di hati berduri. Banyak orang Kristen begitu, cuma di luar kelihatan baik dan benar, tapi hatinya penuh kebencian, hatinya penuh kemarahan, hatinya busuk. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Ada orang bilang lebih baik buah durian kan? Kalau buah durian biar bercucu di luar, tapi di dalam, wow, mantap. Sudah pernah makan buah durian? Belum? Ayo abis ini kita pergi makan sama-sama. Ada bos di sini, ada Pak Bodi, Pak Bobi, Pak Herwi. Ya. Mau jadi buah durian? Mau jadi buah durian atau kedondong? Ayo saya kasih pilihan. Saudara mau pilih mana? Buah durian atau buah kedondong? Ayo, angkat tangan yang ingin jadi buah durian. Ada? Oh, buah Herwi, buah apel malah. Gak ada pilihan itu buah. Ayo, yang mau jadi buah durian? Gak ada. Yang mau jadi buah kedondong? Gak ada. Gak ada ya. Gak mau berarti tidak dapat. Padahal sudah disiapkan di bawah. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang bilang daripada buah kedondong licin di luar, busuk kayak buah duri di dalam, lebih baik jadi buah durian kata. Biar nusuk di luar. Kalau anak Tuhan jangan dua-dua, luar dalam harus licin. Ya. Luar dalam harus baik, jangan cuma di luar. Ya, ada pintu kita dorong bilang jahat, yang penting kita berhati baik. Ya. Om Butuh bilang bincang. Dalam bilang kita jahat-jahat, padahal belum pernah lihat kok kita berhati. Coba buka kita berhati, baik sekali kita berhati. Ya, jangan saudara, anak Tuhan di luar dan di dalam harus baik, karena firman Tuhan katakan dari apa? Hati terpancar kehidupan. Kalau hatimu baik, maka yang keluar dari luar juga perbuatan, pikiranmu, tindakanmu pasti baik kalau dari dalam hati baik. Tapi kalau hatimu sudah busuk, kotor, maka juga yang keluar ada hal-hal yang tidak baik. Tapi memang banyak yang hari-hari ini hidup dalam kepura-puraan, seperti buah kedondong, pura-pura licin di luar, mertu hati badui. Ada di sini? Ada di sini hati buah kedondong? Tidak ada ya, semua sudah diubahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap jadi berkat, tetap membawa dampak yang baik dimanapun Anda berada dalam segala situasi dan kondisi. Sekali lagi, jangan cuma dalam keadaan baik engkau munculkan engkau anak Tuhan. Dalam keadaan pun banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, engkau harus memperlihatkan saya ini anak Tuhan. Ya, saya harus tetap menampakkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, penguasaan diri, kesetiaan itu, kesabaran itu tetap ada dalam segala situasi. Disakiti tidak disakiti, ya kan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap harus memunculkan buah yang baik. Pelajaran yang selanjutnya saudaraku dari pohon ara ini. Pohon ara ini saudara, saya katakan pohon yang luar biasa. Karena apa? Ia berbuah terus juga selama 10 bulan 1 tahun. Jadi berbuah terus, tidak pernah berhenti. Anak Tuhan juga harus tetap berbuah terus menerus dalam segala musim. Jangan pakai musim-musim.
Jangan pakai bulan-bulan, kalau bulan purnama baru berbuah, kalau banyak berkat baru berbuah dan lain sebagainya. Harus tetap berbuah. Dan fakta tadi bahwa buah pohon ara tadi adalah buah yang manis, enak dimakan, ya kan? Rasanya kalau makan mungkin kita akan tambah-tambah terus karena enak. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Tuhan pun harus begitu. Hidupnya harus dinikmati. Hidupnya dinikmati, dirasakan oleh orang lain menjadi dampak yang baik. Orang melihat kita enak kelihatannya, kayaknya kepingin dekat terus dengan Tessa, kayaknya kepingin dekat terus dengan Sonia. Ya, jarang-jarang disebut jadi sebut juga. Kayaknya enak, nyaman kalau dekat Brian, karena orangnya ada kasih terus, ada sukacita terus, sabar terus. Anak Tuhan harus seperti itu. Bisa dinikmati, bisa menunjukkan sesuatu yang baik. Ya, seperti buah pohon ara ini, rasanya manis. Anak Tuhan harus seperti itu. Jangan saudaraku orang mulia aja sepasti. Waduh, udah pada itu ibu itu di gereja. Dia mulu kok main, dia perkataan, dia sikap kok ada enak. Nggak enak. Mau dekat aja dengan dia tidak nyaman, ya kan? Banyak orang dijauhi malah bukan didekati karena sikapnya, perbuatannya, mulutnya mungkin kasar, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak tidak mau bergaul dengan kita, anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan sebenarnya harus membuat orang nyaman, mau bercerita, mau bergaul dengan kita, orang suka karena ada buah yang enak. Kelihatannya kayak orang, mereka kayaknya kangen terus mau dekat dengan kita. Kalau Natali ada yang kangenin sih. Maunya dekat terus, ya kan? Ya anak Tuhan harus begitu. Saya tidak tahu Krista kalau Krista dipertanyakan buahnya itu enak atau tidak, sampai sekarang tidak ada yang dekatin ya. Nah, kalau buahnya enak, orang pasti ingin dekat terus, ya, ditelepon terus. Aduh, saya ingin curhat, saya ingin bercerita, ya kan? Saya ingin, ya, karena ada yang lain, ada yang berbeda. Kalau diceritain, tidak pernah diceritain di lain, anak Tuhan. Jangan saya cerita ke Krista, Krista cerita ke Natali, Natali cerita ke ya, dari cerita A sampai cerita Z. Itu pelajaran dari pohon ara. Amin. Diberkati, amin. Semua amin di firman Tuhan. Semangat tuh. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan selanjutnya pelajaran dari pohon ara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat pohon ara ini tumbuh di tengah pohon anggur. Ada maknanya ketika mengapa Tuhan memberikan perumpamaan pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Saudaraku, Tuhan ingin kita tetap berbuah di tengah-tengah perbedaan. Pohon ara itu sendiri di tengah-tengah pohon anggur. Oleh karena itu kalau tidak berbuah percuma, tidak bisa membawa dampak yang baik bagi orang di sekelilingnya. Nah, anak Tuhan harus membawa pengaruh dampak bagi orang yang berbeda dengan kita. Amin. Keyakinan iman mereka berbeda, anak Tuhan harus jadi dampak yang baik. Kalau tidak jadi dampak yang baik, percuma hidupmu bisa ditebang, dibuang, firman Tuhan katakan. Jadi pohon ara ini tumbuh sendiri di sekitar pohon anggur, dia sendiri. Yang Tuhan inginkan sebenarnya anak Tuhan bisa menjadi berkat di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka bisa melihat ada Tuhan. Orang bisa mengenal Yesus, ya. Mereka bisa mengenal Juru Selamat itu lewat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita tinggal di daerah yang minoritas, banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Harusnya hidup kita anak-anak Tuhan bisa membawa pengaruh lewat hidupmu. Tetangga-tetangga kita yang tidak mengenal Tuhan, mari lewat hidupmu. Tidak perlu engkau berkhotbah, ya kan? Ayo
tetapi lewat perilaku, perkataanmu, cara hidupmu, orang bisa melihat, oh iya ya, mereka lah anak-anak Tuhan. Jadi berkat di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah perbedaan, walaupun mungkin cuma orang sendiri di lingkungan, ayo jangan terpengaruh, mempengaruhi, jangan terpengaruh. Karena begitu banyak yang cerita-cerita kita dengar, kalau satu orang pergi keluar daerah, dia cuma sendiri, banyak orang yang terpengaruh. Ya, anak-anak muda pun begitu kadang. Pergaulanmu bisa rusak kalau kau bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik. Walaupun kau anak baik, ya rajin gereja, setelah bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, bisa terpengaruh kalau imanmu tidak kuat. Ya, hati-hati anak-anak muda. Calvin, Brian, hati-hati bergaul. Jadi berkat. Ya. Kalaupun Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak mengenal Tuhan, jadi berkat. Anak-anak Tuhan jadi berkat, jangan ikut-ikutan. Brian dan lain, Calvin, ya bergaul dengan teman-teman tidak apa-apa, tapi harus jadi berkat, tetap mempertahankan imanmu. Jangan dong sudah, coba Jo, cuma satu batang kuah, coba, cuma satu sloki, ya cuma satu butir, coba tidak apa-apa, itu baru anak gaul. Harusnya langsung stop. No, saya bukan anak gaul, saya anak Tuhan. Amin. Amin Brian. Amin Calvin. Ayo Brian, sini dong bilang amin. Tidak ada amin. Ya, anak-anak muda, pertahankan imanmu. Ya, jadi dampak yang baik, jangan terpengaruh sekali lagi. Ya, karena hari-hari ini iblis menjatuhkan anak-anak muda yang adalah generasi penerus. Ya, amin. Ya, yang terakhir, ya, karena semua yang ada yang bahasa Inggris ini terakhir. Ayatnya yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah di ini artinya apa? Ada yang bisa mengartikan ayat ini? Krista? Oh baru membaca. Ya, artinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Tuannya bilang percuma dia tidak berbuah, tebang saja. Tetapi yang mengurus buah ini, kalau tukang kebun bilang, Tuhan jangan tebang dulu, ya saya akan cangkul, saya rawat dulu, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Hidup, kalau kau masih hidup sampai 2021, Tuhan belum tebang hidupmu tahun ini, adalah kesempatan bagimu. Banyak yang sudah tumbang, banyak yang sudah ditebang, ya hidupnya sudah tidak bisa menikmati tahun 2021. Kalau engkau masih hidup sampai 2021, tinggal berapa hari, maka berbuah dan jadilah berkat. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri, ya. Karena jika tidak, firman Tuhan katakan di bagian terakhir, ya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan beri tahun depan kau tidak berbuah lagi, tidak bertobat, tidak berubah hidupmu tahun depan, Tuhan katakan tebang dia. Ya kan? Hati-hati saudara, karena hidup kita semua milik Tuhan, haknya Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau tebang hari ini sebentar malam, ya tidak bisa menikmati tahun 2021, itu haknya Tuhan. Jadi kalau nanti kita bisa menyambut tahun 2021, ingat yang paling utama, berbuah, berdampak bagi orang lain, ya. Dan memang orang yang mau berbuah harus bertobat. Kalau tidak berubah hidupmu, kalau tidak bertobat, tidak akan berbuah. Jadi kalau mau berbuah harus bertobat, harus dibersihkan dulu hidupmu. Ayat di pasal 13 ini, sebelum ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 di atas, ya saudaraku, firman Tuhan berkata kepada
murid-muridnya bahkan kepada bangsa Israel berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di ayat yang kelima di pasal 13. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita semua akan ditebang, dicampakkan ke dalam api, akan binasa. Jadi kalau engkau mau berbuah, ya harus bertobat. Jadi pikir-pikir juga mulai malam ini. Masih ada 3 hari, masih berapa hari mau tahun baru? Tuhan, apa yang harus saya rubah di tahun depan? Ya harus ada target. Ya, kalau tahun ini kita potek mulu masih begini, kita hidup masih begini, ya kan? Anak-anak juga mungkin, anak-anak muda, kita masih pamalawang orang tua. Tidak dengar-dengar masih bisa apa yang kasih sakit kepala orang tua. Tahun depan saya mau berubah, saya mau berdampak yang baik. Kalau saya masih malas-malas melayani, tahun depan mau semangat melayani. Masih malas-malas masuk gereja, tahun depan mau semangat masuk gereja. Cuma masuk dan keluar pulang. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari tahun depan harus punya apa? Tujuan hidup. Tahun depan saya mau lebih baik lagi. Saya mau berbuah, saya mau berdampak. Amin. Amin. Jadi mulai sebentar malam atau sebelum akhir tahun, tulis semua di kertas. Ya. Tuhan, janji saya, komitmen saya, tahun depan saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Yang ditulis ya baik-baik, ya. Yang baik-baik, ya, bukan berdampak yang baik maksudnya. Kalau Anda ingin juga punya jodoh yang baik, tulis, Tuhan, saya ingin jodoh saya anak Tuhan, ya kan? Ya, ada imannya, ada rumahnya, ada mobilnya. Ya, luar biasa, ya anak-anak Tuhan. Tidak apa-apa, punya harapan, punya cita-cita, punya doa. Ya, silakan Anda tulis, dan jangan cuma tulis, tapi harus buktikan, nyatakan buat itu. Amin. Amin. Amin David. Ya, harus punya tujuan hidup, harus punya dampak. Ya, seperti pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan sampai menjadi orang yang tidak berbuah. Kalau berbuah tadi mana pohon tadi? Terakhir ya kita lihat. Kalau pohon yang berbuah pasti enak kelihatannya, ya. Ya, enak kan? Baru lihat enak kan? Penasaran karena merah-merah, kuning-kuning, oranye-oranye, gimana ya rasanya? Orang penasaran karena ada buahnya. Ya, hidup kita juga akan membuat orang penasaran karena ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang lain, ya, sehingga orang penasaran. Kalau tidak berbuah, pohon ara kita lihat, ada pohon ara yang tidak berbuah, waduh, ini ya. So tidak berbuah, tidak ada daun lagi. Ya, so kering. Orang mau balikan aja, pekusam ya hidup. Ya, tidak ada semangat orang mau balikan, ya. Ya, ini pohon ara. So kering, tidak ada buah, tidak ada gunanya, percuma. Jadi kalau coba gini orang hidup memang lebih bagus ditebang. Kalau hidup orang tidak ada buah, tidak ada berkat, lebih bagus ditebang, ya kan? Karena lebih daripada tidak jadi berkat. Ya, pohon itu kenapa disuruh tebang? Karena dia tumbuh di pohon anggur dan bisa aja dia mengisap makanan, ya sari-sari makanan yang bisa diserap oleh pohon yang lain. Karena ada pohon yang sudah kering ini bisa merusak pohon yang lain. Kamu jadi berkat, ya kan? Dan apa-apa, senyum itu orang bilang ibadah. Jangan orang mulia aja senyum, boleh kan tidak pernah senyum. Senyum saudara, ya kan? Mau orang itu suka atau tidak suka, senyum. Yang penting jangan ketawa-ketawa, ya. Ketawa-ketawa di tengah jalannya. Jadi berkat, berdampak. Apapun yang bisa kamu lakukan, apapun yang bisa kamu perbuat untuk bisa berdampak bagi orang lain, lakukanlah itu. Amin. Sehingga hidupmu bisa menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan.